Sahabat Kompas, dalam soal rekrutmen kepala daerah, Provinsi Banten memang berbeda dengan wilayah lain di negeri ini. Mayoritas bupati dan wali kota di setiap wilayah Banten dirujuk warganya menjadi gubernur. Begitu pula pimpinan wakil rakyat atau DPRD turut bersaing. Lantas pertanyaannya, siapa sosok yang punya peluang paling besar? Ikuti video ini hingga akhir bersama saya Bestian Nenggolan dalam Bongkar Data. Banten punya dua wajah yang unik. Satu sisi, nilai-nilai keagamaan bersama tokoh agama atau ulama menjadi pijakan kehidupan. Namun, di sisi lain, masyarakat pun mengagungkan nilai-nilai budaya lokal yang menempatkan para jawara, sosok elit setempat, sebagai patron kehidupan. Dualitas nilai kehidupan yang terbilang khas Banten ini terus-menerus terpelihara dan kerap menjelma dalam praktik pemilihan pemimpin di wilayah Banten. Contohnya, pemilih di Banten biasanya akan mempertimbangkan sosok-sosok calon pemimpin yang didukung para ulama maupun para jawara. Survei Litbang Kompas terbaru di Banten meneguhkan fakta ini. Dalam ajang pemilihan gubernur kali ini, sekitar 80,5% responden mempertimbangkan sosok atau calon gubernur yang didukung ulama. Paralel dengan hal tersebut, sebanyak 61,5% responden akan mempertimbangkan sosok yang didukung tokoh ataupun patron daerah alias jawara yang berpengaruh. Sahabat Kompas, dualitas kehidupan politik yang unik di Banten bermuara pada pertimbangan calon gubernur. Perempuan sebagai calon gubernur tidak masalah. Terbukti Airin Rahmidiani saat ini menjadi yang tertinggi elektabilitasnya sebagai gubernur. Hasil survei Kompas menunjukkan jika pemilihan gubernur Banten dilakukan saat ini, Airin, mantan wali kota Tangerang Selatan 2 periode, paling menguasai dukungan pemilih. Tidak kurang 38,3% dukungan tertuju padanya. Menyusul kemudian, sosok gubernur Banten sebelumnya, Wahidin Halim, yang kali ini didukung 18,1% responden. Hasil survei juga menunjukkan tokoh-tokoh ex-kepala daerah, baik perempuan maupun laki-laki, yang meraih dukungan publik cukup signifikan. Ada mantan gubernur Rano Karno, mantan wali kota Tangerang Arief Wismansyah, ex-bupati Pandeglang Irna Narulita, ex-bupati Lebak Iti Oktavia Jayabaya. Terdapat pula Ahmad Dimyati, ex-bupati Pandeglang, dan Ahmed Jaki Iskandar, mantan bupati Tangerang. Rata-rata semua nama tadi pernah menjabat kepala daerah hingga 2 periode kepemimpinan. Tampilnya Airin Rahmidiani dalam posisi puncak persaingan calon gubernur Banten menarik dicermati. Pesaingnya tidak main-main. Ada sosok Andra Soni yang didukung mayoritas partai politik pemegang kursi terbanyak di Banten. Airin Rahmidiani dalam pencalonannya didukung oleh Golkar yang pada pemilu lalu merebut 14 kursi DPRD Banten dan jadi pemenang di Banten. Namun, jumlah kursi itu belum memadai untuk mengusung Airin. Mereka sedikitnya perlu menambah 6 kursi dari partai politik lain. Berbeda dengan pesaingnya Andra Soni. Andra Soni yang tercatat sebagai ketua DPRD Provinsi Banten ini menjadi calon gubernur yang disokong Gerindra. Diikuti PKS, PPP, Nasdem, PAN, PKB, dan PSI. Dalam pilkada kali ini, Andra Soni diperkirakan menggandeng Ahmad Dimyati Natakusumah, mantan Bupati Pandeglang
yang belakangan juga banyak malang melintang dalam perpolitikan nasional. Sahabat Kompas, tampilnya Airin sebagai calon gubernur paling populer pilihan publik Banten belum menjamin kemenangannya dalam Pilkada November mendatang. Kekuatan politik Andra Soni yang didukung mayoritas partai politik pun tidak dapat dianggap sebelah mata. Atau bisa jadi muncul sosok calon gubernur lainnya. Di balik ketatnya persaingan sosok-sosok calon pemimpin tersebut, sesungguhnya nasib kesejahteraan masyarakat Banten yang menjadi pertaruhannya. Sampai jumpa pada edisi Bongkar Data berikutnya.